Kagama untuk semuanya. Begini, bicara pertanian, saya akan menguraikan sedikit pertanian tentang Boyolali. Yang pertama, 6 tahun yang lalu saya sudah membuat perda yang intinya sawah irigasi teknis di Boyolali ora usah bayar pajak. Ini kayaknya satu-satunya di dunia. Semoga nanti bupati yang lain kalau tertarik bisa kopi ke Boyolali. Jadi sawah yang irigasi teknis tidak membayar pajak, alias pajaknya gratis. Kemudian soal genduli sama candelan itu suatu gerakan sosial dari Kagama yang bagus. Kebetulan di Boyolali candelan sudah berlangsung sejak pertama kali di mewabah itu ada di beberapa titik. Kalau soal genduli secara rutin memang sudah ekspor ke luar negeri melalui fasilitas IT itu hanya ada beberapa kecamatan, khususnya Selo dan Cepogo. Ini secara rutin mengekspor sayur mayur melalui IT dalam program genduli. Yang ingin saya sampaikan, pertanian di Boyolali itu pada dasarnya sudah cukup maju. Saya membelikan traktor itu sudah lebih dari 1.000, sehingga petani di Boyolali sudah nggak ada yang nyangkol, semuanya sudah pakai traktor. Cuman permasalahannya di Boyolali itu tidak ada pengangguran, tidak ada pengamen, tidak ada gelandangan. Sehingga untuk pertanian itu efeknya mencari buruh untuk nanam atau panen itu harus mengambil dari kabupaten lain. Ini persoalan yang unik. Walaupun begitu, Boyolali berasnya masih surplus antara 40 sampai 50 ribu ton per tahun. Kalau jagung itu bisa sampai 90 ribu ton per tahun dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kendalanya sekali lagi masalah harga. Soal COVID ini mewabah, ya ada efeknya. Tetapi secara umum memang APBD tahun 2021 nanti APBD itu akan turun 124 miliar. Tetapi 124 miliar itu turunnya karena dana transfernya dari Jakarta memang turun. Kalau PAD Boyolali, PAD-nya sih meningkat. Cuman pendapatannya itu meningkat tipis, cuman retribusinya berkurang. Nah, yang dimaksud retribusi apa? Retribusi itu ya BLUD itu ya rumah sakit sama puskesmas. Itu karena COVID sehingga pendapatannya turun cukup drastis. Tapi untuk sayur mayur dan pertanian secara umum sebetulnya cukup stabil. Dan mereka mungkin dari segi penjualan untuk pasca panennya yang keluar negeri ya mungkin agak sedikit terganggu. Tapi kalau yang dalam negeri kita menyuplai Jawa Tengah ini ya stabil. Dan perlu saya sampaikan, akhir tahun ini direncanakan saya meresmikan 6 buah pasar, termasuk pasar sapi. 2 pasar sapi, salah satunya itu pasar sapinya terbesar di Pulau Jawa, mampu menampung 2.000 sapi. Sementara transaksi walaupun baru sekitar 500 sampai 600 sapi tiap hari paing, hari pasaran. Secara garis besar, kahanan pertanian di Boyolali itu yang agak ngetren ini satu di bidang pertanian itu paprika. Ini permintaannya luar biasa lah. Ini gambar paprika yang sudah dikemas. Kita melayani beberapa supermarket di Jawa Tengah. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, karena susu itu dikuasai oleh kartel, sehingga harganya itu tidak akan pernah beranjak. Petani susu itu selalu menangis. Nah, oleh karena itu langkah-langkah pembaruan yang dilakukan di Boyolali, salah satunya sekarang malah susu sapi perah itu yang dipelihara malah yang jantan. Yang betina ya sambil lalu saja, tapi yang diutamakan malah yang jantan, karena ini bukan dijual susunya tapi dijual dagingnya. Katanya kononnya itu lebih enak dari sapi daging itu sendiri. Sekilas itu yang ingin saya sampaikan. PDRB walaupun COVID masih meningkat,
Tetapi sekali lagi meningkatnya tipis, tapi trennya tetap meningkat. Kalau soal tembakau, ya ini agak prihatin tahun ini karena ada hujan sehingga tembakau nggak begitu mulus, tapi Pak Ganjar yang selalu nyambangi tumbuk tembakau ini sangat dikenal di masyarakat lereng Merapi dan Merbabu. Jadi demikian Mbak, apa itu yang ingin saya sampaikan. Soal genduli dan cantelan, Mbak Lali sudah sejak awal kita mengikuti dan kita sudah melaksanakan, bahkan yang genduli sudah bisa ekspor. Demikian Mbak, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali.